hari di Lineation semua pasti terpenuhi. Perawatan lengkap untuk keluarga, dari slimming hingga estetika. Lineation pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedah plastik, internis juga tubuh fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Anti-aging, glowing semua di sini. Paket lengkap, hasilnya pasti. Keluarga sehat, cantik, percaya diri. Lineation hidup makin berarti. Lineation pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedah plastik, internis juga tubuh fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Lineation pilihan tepat, estetik kental semua komplit banget. Bedah plastik, internis juga tubuh fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Lineation, perawatan sekeluarga, cantik dan sehat sepanjang masa. Halo, selamat pagi menjelang siang, sahabat Lineation. Bertemu kembali di Tanya Dokter Lineation. Hari ini pasti beda dari yang minggu lalu. Hari ini dari fisioterapi kita akan membahas mengenai atasi nyeri dan gangguan gerak yang tentunya wawasan kita tentang solusi sehat tanpa obat-obatan yaitu melalui fisioterapi bersama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Furkon Jaya Wicaksono, AMD VT. Ini saya pengen penasaran nih ya, AMD VT-nya tuh apa nih Pak Furkon? Sebenarnya ini gelar fisioterapi ya dok, Alimadia. Cuman kan sebenarnya sekarang sudah ganti sih. Saya lupa info. Sebenarnya sekarang udah Eskes ya. Tapi ya itu gelar fisioterapi. Ini gelarnya fisioterapi. Jadi sahabat Lineation udah pasti yakin banget yang di samping saya nih ahlinya kalau kita mau ngomong-ngomong mengenai atasi nyeri dan gangguan gerak yang kadangkala kita kurang banget ya menyapa beliau ya. Yang ada di klinik utama Lineation. Pak Furkon prakteknya hari apa sampai hari apa aja? Praktek di sini dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari jam 11 sampai jam 4 atau jam 5. Pastinya kalau sama Pak Furkon karena rame pasiennya, jadi sahabat Lineation harus mau sabar menunggu dengan caranya. Kalau nggak mau nunggu lama-lama, by appointment juga bisa ya Pak Furkon ya. Betul sekali. Karena kadang-kala beliau juga disibukkan dengan kegiatan atau aktivitas yang lain yang tentunya selagi untuk kita sepanjang perjalanan hidup kita ya Pak Furkon ya, kita kalau bisa sih memberikan banyak manfaat buat orang banyak ya. Betul. Jadi Pak Furkon prakteknya nggak cuma di klinik Lineation ya, ada di tempat lain. Boleh cari searching ya di Google itu seperti apa sepak terjang beliau dalam hal untuk memberikan tentunya yang terbaik yang bisa kiranya itu memberikan manfaat buat orang banyak ya Pak Furkon ya. Sekolah lagi ya sekolah lagi gitu ya sampai merelakan waktu-waktu praktek Pak Furkon ya karena pengen ilmunya tuh keseluruhan, ilmunya tanpa batas yang akan dicapai oleh Pak Furkon dan tentunya itu bermanfaat. Kita sih ngambil manfaatnya aja sahabat Lineation. Baik Pak Furkon, jangan-jangan cuma Dokter Tuti aja yang selalu ngomong. Pak Furkon, untuk kali ini sih kita nih Pak Furkonnya selalu sama di setiap acara kita tuh kita juga akan ada sesi untuk tanya jawab Pak Furkon. Jadi nanti akan ada aktivitas dari teman-teman yang nonton kita live ini, itu juga ada pertanyaan ke kita gitu ya, khususnya yang menjawab ya pastinya narasumbernya Pak Furkon.
Nah, nanti juga ada pertanyaan dari kita untuk teman-teman yang melihat, dan hadiahnya seperti biasa. Teman-teman udah banyak yang tahu semuanya ya. Kali ini kalau semuanya yang beruntung nih dapat konsultasi free dari Pak Furkon. Benar nggak teman-teman? Kak Citra benar nggak? Betul. Iya, asik. Lalu seperti biasa, kasih sayang kita juga akan memberikan 2 produk dari kita dan juga diskon voucher untuk kita tuh, ini fisioterapi Pak Furkon nih pasti nih akan memberikan nih teman-teman. Dan nanti juga 2 kita ada diskon potongan dari salon kita. Baik, kita mulai. Furkon jangan tegang-tegang ya. Ini pertanyaannya, saya ini bawa lembaran banyak loh teman-teman nih, saking tidak tahunya terhadap fisioterapi. Ya baik teman-teman semuanya, saking kita tidak tahu terhadap pentingnya fisioterapi, karena di sini kita mengatasi rasa nyeri dan lain-lain itu nggak cukup cuma hanya dengan obat-obatan. Kadang-kala kita salah ya Pak Furkon ya. Betul. Yang kita minum adalah obat-obatan penghilang nyeri dan itu akan berdampak banyak pada kesehatan di tubuh kita. Nah, Pak Furkon, ini yang pertama. Fisioterapi dan ruang lingkup penanganannya itu seperti apa saja? Nah, kalau untuk fisioterapi sebenarnya itu luas sekali, Dok. Oke. Kalau berdasarkan maknanya sendiri, fisioterapi adalah merupakan layanan kesehatan yang memperbaiki, kemudian menangani semua problem gerak dan fungsi sepanjang rentang kehidupan. Sepanjang rentang long term ya? Long term. Bukan long term. Kalau long term kan biasanya kita sebutnya dari ketika dia sakit sampai sembuh dan seterusnya. Ini adalah mulai dari bayi, bahkan yang baru lahir, sampai ke lansia. Sepanjang rentang kehidupan. Jadi semua pasien fisioterapi adalah sebanyak usia itu kalau mempunyai problem gerak dan fungsi, itu semuanya ditangani oleh fisioterapi. Gitu. Jadi bukan individual pada saat penata laksanaan itu akan panjang, tapi tidak. Ini rentan daripada, maksudnya tadi ya, faktor-faktor siapa saja sih yang berkebutuhan gitu ya. Betul. Jadi dari bayi sampai dengan lansia. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira itu untuk ruang lingkupnya itu, Pak, tadi kan nggak ada kekhususan ya, tapi ada nggak dengan kasus-kasus tertentu gitu, kasus-kasus khusus yang ditangani oleh Bapak? Ada Dok. Kita kan dibagi dari beberapa beberapa peminatan kalau kita bilang. Jadi ada yang di pediatri, ada yang di geriatri, ada yang di neurologi, ada yang muskular dan lain sebagainya. Jadi sebanyak itu, dan memang ada nanti fisioterapis sendiri yang mempunyai fokus untuk penanganan kasus-kasus tertentu. Misalnya gitu. Jadi kita ambil dulu nih ya, kita tanyain sambil. Jadi gini ya Pak Furkon ya. Jadi kan kalau di cabang-cabang ilmu yang lain gitu ya, penyakit dalam ada kekhususan ya, pulmo gitu ya, atau endokrin. Ini pun sama ya. Sama. Fisioterapi juga ada kepeminatan semuanya. Pak Furkon, boleh saya tahu di mana kepeminatannya, lebih ke arah mana? Kalau saya lebih banyak di muskuloskeletal sama sport. Sama di beberapa kasus, kebetulan di tempat praktek yang satunya juga di anak. Cuman untuk di Lineation sendiri kita pegangnya itu kasus-kasus muskuloskeletal sama kasus-kasus cedera olahraga. Beberapa kasus saraf juga. Nah tuh penasaran. Kalau didengar muskuloskeletal gitu ya, apa sih Pak Furkon? Kita ngomongnya sama-sama Indonesian. Kita ngomongnya sama-sama Indonesian Pak Furkon. Maksudnya pasti nggak ngerti nih ya, maafin ya Sobat Indonesian. Tapi kalau ada teman sejawat yang nonton atau profesinya sama Pak Furkon, ini muskuloskeletal boleh dijelasin. Nanti apa itu ya muskuloskeletal? Apa kira-kira Pak? Ya, jadi muskuloskeletal itu teman-teman Lineation, itu adalah kasus atau bagian tubuh yang berkaitan dengan otot dan tulang. Jadi di fisioterapi sendiri, ketika teman-teman mengalami problem, keluhan entah itu karena problemnya di otot atau problemnya di tulang, itu bisa berkonsultasi langsung kepada fisioterapi. Gitu. Jadi ini bicara mengenai otot dan tulang ya. Otot dan tulang itu rata-rata cedera otot dan tulang itu, jadinya banyak pertanyaannya. Cedera otot dan tulang itu ke arah mana Pak? Biasanya gitu, untuk pasien-pasiennya Bapak. Khusus cedera otot dan tulang. Karena kan sebetulnya gini, antara muskuloskeletal itu kan juga menyangkut untuk fungsi gerak kita ya. Iya, betul. Nah, kadangkala kita hanya kayak saya nih, Pak Furkon, asli saya sedang mengeluhkan karena saya orangnya selalu pengen tampak rapi gitu ya. Dan kalau semuanya ngelihat yang sedikit menceng dan lain-lain aja tuh bisa saya tuh overacting gitu ya. Kayak di mobil gitu.
melihat ke belakang kok kayaknya bantal di mobil saya itu miring gitu ya. Saya tuh nggak berpikir bahwa pergerakan terbatas ya. Untuk istilahnya menengok ke samping atau itu, jadinya sekarang merasa nyeri karena saya paksain gitu loh, ngambilnya tanpa itu gitu loh. Jadi kadangkala punten ya, yang katanya kalau bahasa yang sekarang awam-awam aja sih ya, yang keplitek lah gitu ya, kesleo lah kayak gitu-gitu, itu termasuknya anggota gerak atau sampai kepada yang katakan gitu ada rasa kan ngilu, nyeri, tulang sakit. Nah itu apakah sampai ke tulang sih gitu? Ya dok, jadi kemungkinan besar nih problem yang kayak dokter Tuti alami tadi, itu problemnya ya udah berkaitan dengan sendi dan tulang. Itu ya, muskuloskeletal itu. Nah itu dia. Iya. Padahal nih sahabat Lination, itu sebetulnya kasus-kasus yang sering banget terjadi, posisi gerak dan lain-lain, dan kita tanpa sadari. Dan terus terang ya Pak Furqon, ini tuh saya udah 1 minggu merasakan akhirnya nyeri yang ya diakibatkan karena mungkin tadi ya kita kurang banget aware bahwa kalau kita mau menggerakkan anggota tubuh kita ini juga harus pakai etika ya. Betul. Harus pakai etika teman-teman, jangan gerasa gerusu dan lain-lain. Nah, saatnya kita merasakan ketidaknyamanan, apakah kan karena saya udah ngerasa seminggu tuh asli saya tidak minum obat ya. Paling juga ya kita manja-manja sedikit pakai koyo cap cabe gitu ya. Maklum ya kadang-kadang itu dibawa loh keluar negeri loh perkoyoan betul. Bener nggak sih? Terus udah gitu, nah kapan sih kita perlu untuk berkonsultasi? Ini masalahnya sih udah 1 minggu dong, dan ngerasa banget emang nggak nyaman. Itu bagian lengan sampai ke apa ya? Kayak kalau saya sih katakan skapula ya. Gitu. Itu gimana Pak? Kapan sih kita harus bertemu dengan Pak Furqon? Oke. Jadi sebenarnya gini dok. Nyeri itu kan ada beberapa tahap ya. Jadi dia ada tahap akut, kemudian post-akut, kemudian dia masuk ke tahap kronik. Nah, ketika tahap akut, ini biasanya 2 kali 24 jam, itu kita evaluasi. Jadi misalnya kayak dokter nih, baru kecengklak gitu. Kalau seumpamanya kemudian dokter ngerasa nyeri, kemudian dokter istirahat, kemudian rasa membaik, itu nggak perlu ke fisioterapi, nggak apa-apa. Karena dia cukup dengan istirahat, dia membaik kondisinya. 2 kali 24 jam 2 kali 24 jam, 2 hari loh teman-teman. Umumnya seperti itu. Tapi ketika memang kondisi itu dari 2 kali 24 jam tadi, ditanda akut tadi, dia tidak membaik atau justru memburuk, itu sebaiknya konsultasi ke fisioterapi. Seperti itu. Bener nih. Nah, bayangkan 2 kali 24 jam, berarti udah 2 hari aja nahan nyerinya. Ini dokter Tuti nahan nyeri udah 1 minggu loh sahabat Lination. Asli. Tapi begitu ya, walaupun nyeri ya, tetap aja senyum manis. Dan ya tadi, satu lagi dok, kalau seumpamanya nih, kalau cedera seperti yang kita alami barusan, entah itu kita lagi ngangkat galon misalnya, ada beberapa keluhan tuh dok sakit pinggang, karena ngangkat galon, atau gerakan aktivitas yang tiba-tiba seperti dokter Tuti tadi. Kalau penanganannya pun salah, nah itu bisa resikonya lebih tinggi lagi. Jadi menambah masalahnya. Resiko, iya. Itu banyak sekali dok, kasus yang ditemukan justru seperti itu. Jadi gini, ketika dia terdapat problem karena desas-desus ya mungkin berita-berita dari saudara atau dari lingkungannya itu kesini tapi ternyata salah penanganan dan tidak tepat, itu justru nanti menambah lama cederanya atau memperburuk kondisinya. Nanti ujung-ujungnya tetap bakal ke fisioterapi. Jadi kalau seumpamanya memang ada problem yang memburuk atau tidak membaik di masa akutnya, atau dia dipakai istirahat atau minum obat nyeri dia tidak berkurang, sebaiknya konsultasi deh. Konsultasi ke fisioterapi terdekat atau konsultasi datang ke sini, kita dengan senang hati ya dok ya terbuka, dan alhamdulillah beberapa kasus-kasus seperti itu lebih cepat bertemu, akan lebih cepat juga keberhasilannya. Gitu. Nah Sobat Indonesia, dari kasus dokter Tuti aja nih ya, sebagai case gitu ya, selama 1 minggu didiamkan, walaupun teman-teman mungkin gitu ya, kalau semuanya tadi gangguan gerak apapun, karena kita faktor-faktor tanpa kita sengaja gitu ya, akhirnya emang kualitas daripada hari-hari kita tuh terganggu loh Pak Furqon pasti. Terganggu banget. Dan itulah yang kita kurang menyadari bahwa tadi kata Pak Furqon 2 kali 24 jam kita tuh udah membutuhkan bantuan sahabat Nation. Bantuannya karena kan kita jangan sampai bantuannya tuh pada obat-obatan ya Pak Furqon ya. Ya, kalau memang nyeri sekali ketika problem, boleh dengan obat-obatan. Tapi kalau memang tidak membantu, sebaiknya datang ke fisio, dok.
Iya, Oh, iya. satu lagi, saya lupa. Jadi gini, teman-teman Laination ini perlu diperhatikan. Jadi memang ketika cedera itu dibiarkan cukup lama, ada muncul namanya revert pain yang bisa menyebabkan kompensasi, Dok. Nah, ini merembet lagi kemana-mana. Misalnya nih kayak gini, kita ambil kasus, ya karena sudah dibuka oleh Dokter Tuti, sakit bahu ya, Dok ya. Jadi gini, ketika nyeri bahu, Dokter Tuti akan melakukan gerakan yang diprotek sama tubuhnya. Entah itu secara sadar atau tidak sadar, supaya tidak nyeri. Betul kan, Dok? Betul. Misalnya betul, nih, betul. dokter mau angkat bahu karena seumpamanya nyeri ketika gerakan ini, dokter akhirnya ngangkat ini nih. Betul, betul. Angkat shouldernya setinggi ini. Iya, iya. Atau membatasi geraknya supaya tidak bisa menjangkau lebih tinggi, karena akan nyeri. Nah, itu efeknya apa? Nanti nyerinya akan bisa menjalar ke depan, otot bagian dada, kemudian ke punggung, kemudian ke leher, dan akan merembet ke otot-otot berikutnya. Karena memang kerja otot itu tidak pernah mandiri, Dok. Nggak pernah satu otot bekerja sendiri. Jadi kerja otot itu selalu general dan grup. Jadi kalau semuanya satu bermasalah, gitu kalau satu bermasalah, dia akan kompensasi ke otot-otot yang lain. Entah itu bekerja lebih berat, atau dia akhirnya tidak bekerja, tidak aktif. Jadi ada locking gitu, Dok. Nah, itu menyebabkan nyeri yang bertambah hebat di tempat yang sama, atau masalah baru di area sekitar. Gitu. Pasti kalau secara alamiah nih ya, Pak Furkon ya, pasti secara alamiah kayak betul kata Pak Furkon tadi. Dokter Tuti pun juga exercise ya. Maksudnya saya juga melakukan exercise supaya rasa nyeri ini tadi kalau patofisiologisnya Pak Furkon tadi udah pasti karena ahlinya ya teman-teman tuh jadi bisa menjelaskan akan menjalar ke A, B, C. Tapi yang saya lakukan adalah tentunya exercise gitu ya Pak Furkon yang meringankan saja gitu dari rasa nyeri ini gitu ya. Tapi pas dijelasin tadi ya betul ya, ternyata otot kita itu saling sinergi, tidak bekerja secara mandiri gitu ya. Baiknya sama seperti yang kita lakukan. Kalau sakit juga akan merasakan semua gitu ya, Pak Furkon ya. Yang itu yang kita harus butuh banget sama bertemu dengan beliau. Ini kayaknya pulang dari sini saya konsultasi. Boleh. Kepikir loh Pak Furkon ya. Nah, baik Pak Furkon, kita coba dulu mengalihkan dulu dari kasus saya gitu. Biasanya Pak Furkon, apa saja yang paling sering ditangani pada saat menjadi fisioterapis di klinik atau rumah sakit? Apa saja yang sering ditangani? Kasusnya. Kalau di klinik banyak kan memang kasusnya muskuloskeletal. Itu rata-rata mulai dari osteoartritis, Dok, nyeri lutut. Itu banyak sekali di ibu-ibu tuh. Yang obesitas atau aktivitasnya tinggi, kemudian low back pain, nyeri punggung bawah, kemudian kalau penekanan saraf tepi itu carpal tunnel syndrome kita udah pegang. Di sini juga CTS itu ya. CTS ya, betul. Saya pernah konsultasi juga ya. Betul, itu carpal tunnel syndrome dan problem-problem lain sih, Dok. Banyakan memang nyeri muskuloskeletal, mulai dari nyeri bahu yang menjalar nyerinya. Kemudian dulu sempat ada pasien juga yang memang dari sakit pinggang udah lama banget, sampai di rumah tuh nggak tahan dia, nggak pakai alas kaki. Jadi ternyata problemnya nggak ketemu, Dok, udah bertahun-tahun nggak ketemu. Alhamdulillah emang bisa kita bantu di sini. Dengan itu kasusnya kemarin sciatica sebenarnya, cuman memang karena waktu itu nggak ketahuan, jadinya memang sebelumnya nggak pernah sampai dia ngerasa nyaman dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa kerja dengan baik lagi. Oke. Jadi sahabat Nation sebetulnya ini penting banget ya. Kenapa sih kita jangan mendiamkan, terus kita mungkin harus care, harus aware gitu. Karena cabang ilmu yang ini tuh ilmu yang kadangkala menjadikan sangat krusial, menjadikan sangat-sangat cabang yang kayaknya dikunjunginya di akhir nih ya. Betul. Padahal preventif itu sangat penting ya, nggak cuma kuratif ya, Pak Furkon ya. Jadi jangan sampai kita udah mengalami hal-hal gitu ya yang kita tidak nyaman, baru berkonsultasi ataupun minta advice pada beliau ya, Pak Furkon ya. Nah sebelum kejadian-kejadian, bagaimana kita kiranya bisa kualitas hidup kita itu lebih nyaman lagi. Pasti kita kan pengen sesuatunya nyaman ya. Kenapa rasa nyaman itu saya kasih tagline Pak Furkon? Karena secara ini ya, artinya manusia itu pasti punya masalah di mana itu dengan faktor bertambahnya usia. Betul tidak? Betul. Anggota gerak kita keterbatasan ya Pak Furkon ya. Terus katanya gitu tadi secara
fisiologis pun fungsi-fungsi tubuh kita itu dengan bertambahnya usia tentunya punya beban-beban tertentu gitu ya. Jadi bukan cuma tadi ya pada saat kita sudah ada masalah gitu ya, gangguan gerak, muskuloskeletal atau gangguan persarafan katanya Pak Furkon tadi ya, nyeri-nyeri yang lain-lain gitu yang sudah menjurus ke kayak carpal tunnel syndrome ataukah karena persarafan yang lain nih katanya yang saraf kejepit dan lain-lain ya kalau semuanya bahasa gitu ya, baru pengen ketemu fisioterapi. Tapi tentunya supaya kita kualitas hidup kita lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, itu boleh saja berkonsultasi loh sahabat Clination. Ya, bukan pada saat kita itu udah sakit minta dibantu beliau. Pasti lama lagi gitu ya, nggak akan bisa satu kali nih karena ya. Betul, ya, betul. Itu mitos atau fakta sih Pak Furkon katanya gini, pokoknya kalau kita ke fisioterapi gitu ya, atau kita lakukan rehabilitasi medik gitu ya, itu nggak bakalan loh satu kali. Jadi kamu harus sudah persiapan mental dan bla and bla bla untuk kita segera datang ke fisioterapi. Apakah betul itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya? Mitos bukan fakta? Bukan. Jadi memang beberapa kasus itu datang, ya seperti dokter Tuti tadi bilang, datang ke fisioterapi cuma di masa kuratif dan itu sudah ngelewatin fase-fase yang panjang. Jadi begitu datang problemnya sudah bermasalah yang lain. Jadi kita problemnya kan nggak mungkin kita satu kali kerjakan untuk problem utamanya, karena dia sudah merembet ke yang lainnya dok. Semakin banyak problemnya. Tapi untuk teman-teman sahabat Lineation di sini atau siapapun yang mengalami problem gerak dan fungsi, ketika sudah muncul problem kemudian langsung datang ke fisioterapi, penanganan biasanya untuk ada beberapa kasus itu dapat ditangani langsung dan memang mendapatkan hasil yang baik langsung dok, dan pulih. Gitu. Benar-benar nih Pak Furkon, saya jujur kacang hijau. Pada saat saya mau menjadi host di live kita hari ini, saya cari literatur yang kira-kira saya bisa menyampaikan kepada teman-teman nih suatu hal yang bisa menggiring, bukan menggiring opini yang ini ya, saya menggiring pada teman-teman itu, teman-teman sahabat Nation tuh, yuk kita fokus pada peningkatan kualitas gitu ya, bahwa setiap hal yang kita lakukan itu pasti akan ada dampaknya. Ya, kayaknya nih mungkin dampak yang paling ringan nih Pak Furkon, kita nih duduk ya, bener nggak sih posisi kita duduk gitu ya, apalagi kita nih seharian di kantor berapa jam cuma istirahat makan siang asli 1 jam, at least nanti kita harus nyambung lagi kerja sampai jam 5 sore ya. Terus di rumah posisi kita yang senang sekali sekarang tuh bermain gadget, lalu laptop dan lain-lain, itu apakah yang dimain sekarang di masyarakat yang kita tuh memang benar-benar nih sangat aktif ya Pak Furkon gitu, dengan alat-alat bantu kita bekerja itu, apakah juga menimbulkan keluhan yang datang ke klinik Pak Furkon atau ke klinik Clination atau di tempat Pak Furkon praktek? Iya betul dok, jadi beberapa kasus itu datang karena gerakan atau aktivitas yang terbatas. Jadi sebenarnya memang bekerja ya, cuman karena di depan gadget, di depan laptop, depan perangkat-perangkat kerja yang membuat dia harus statis, misalnya kayak tukang jahit aja tuh dok. Oh iya betul. Iya itu kan harus duduk lama, kemudian posisinya dia harus nunduk lama, itu bisa menyebabkan problem dok. Banyak kasus-kasus itu datang karena memang ketidaksiapan tubuh mereka menghadapi aktivitasnya sehari-hari. Misalnya kalau seumpamanya yang sering berhadapan dengan komputer, ya entah pegawai kantoran dimanapun, itu biasanya problemnya adalah karena dia mempunyai kelemahan otot core muscle-nya. Jadi dia nggak terlalu kuat untuk menopang tubuhnya terlalu lama. Makanya muncul problem. Nah ketika muncul problem itulah ketika tidak ditangani, maka problem itu akan bertambah. Sedangkan aktivitasnya harus dilakukan terus-menerus. Ya kita bayangin Senin sampai Jumat, dia kerja di depan komputer, seperti dokter bilang dari jam 8 sampai jam 5 sore. Berarti dalam 5 hari, 40 jam kerja, 40 jam kerja di depan komputer. Nggak pernah rilis dok, nggak pernah rilis problem itu. Liburnya Sabtu Minggu, Minggunya dipakainya kemana? Kadang istirahat, bukan dipakai buat perbaikan, tapi dipakai istirahat. Pak, iya, bau cantik atau jalan-jalan. Tapi tidak pernah bertujuan untuk memperbaiki problem dia. Masya Allah. Nah itu yang makin memperburuk kondisinya ketika muncul seperti itu. Betul. Nah kan kalau kita tadi baru bahas mengenai problem yang orang kantoran. Bagaimana karena sahabat Nation banyak nih ya mama-mama di rumah. Problem mama-mama ini kira-kira apa yang sering dikonsultasikan atau langsung dengan tindakan fisioterapi dari Pak Furkon? Banyak sih dok, kayak
carpal tunnel syndrome itu termasuk problem-problem yang sering dialami sama Mama-mama. mama-mama. Kemudian the query pain syndrome. Kita Apa pernah tuh? bahas itu di IG Nation. Oke. Kita sudah up gitu ya beberapa edukasi. Mungkin teman-teman yang belum follow harusnya follow ya dok ya IG Nation. Betul, ya, dok. iya. Karena kita bikin edukasi tentang itu, tentang carpal tunnel syndrome. Kemudian the query pain. The query pain nyeri di ibu jari dok. Hanya ibu jari aja? Ibu terfokus? jari aja, iya. Oke. Jadi dia memang walaupun cuma ibu jari, tapi Oke, sebenarnya ini sangat adalah mengganggu. anggota jari Oke. yang paling berperan. Oke. Karena ketika tidak ada ini, fungsinya juga akan berkurang sangat signifikan. Oke. Iya, dan itu nyeri. Dia ada problem peradangan di selubung tendonnya. Oke. Dan itu untuk beberapa kasus yang berat, dia harus dioperasi, dok. Oke. Pak, Gitu. boleh nggak sih sambil kita kasih clue-clue di sini, Oke. kira-kira penyebabnya apa aja buat si mama-mama yang merasakan sama seperti saya itu? The Quervain syndrome itu banyak, dok. Bahkan belum diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi yang jelas biasanya aktivitas. Aktivitas, oke. misalnya masak nih, dok. Nah, tanpa disadari nih tangannya. Terjadi pada tangan kiri dan tangan kanan kah? Ya, ibu jari. Ibu jari. Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Iya, jadi Oke. kalau seumpamanya untuk ngeceknya, dok, itu teman-teman semua bisa cek dengan masukkan ibu jari ke dalam seperti ini. Oke. Kemudian Boleh praktekkan ditutup, nih. jari-jarinya boleh diikutin, kemudian diturunkan seperti ini. Kalau kerasa nyeri di ibu jari, di pangkal sini, berarti dia ada problem di situ, dan itu harus dilatih. Karena kalau semakin parah, dia akan muncul kondisi seperti itu, dok. Bahkan untuk digerakkan dia susah. Gitu. Oke. Kalau teman-teman ada yang ngerasain gejala itu, mending konsultasi deh sebelum lebih buruk. Kenapa Kakak Citra? Kakak Citra. Sakit. Iya. Ini tadi Kakak Lugi bilang Oke. masa sih masih muda. Mhm. Ini bisa terjadi pada range usia. Bisa terjadi. Biasanya udah usia dewasa itu udah bisa peluang itu. Mungkin aktivitasnya tinggi. Jadi ya itu tadi faktor-faktor penyebabnya banyak banget. Bisa karena virus, bisa karena virus. Untuk beberapa kondisi virus, cuman itu juga belum terlalu banyak info yang didapatkan virus apa spesifiknya. Cuman beberapa kondisi punya keluhan itu karena itu. Kemudian autoimun, dok. Autoimun juga. Kita punya banyak pasien di sini autoimun kan. Itu beberapa datang ke fisioterapi dengan keluhan di ruas-ruas jari dan ibu jarinya itu signifikan sekali. Banyak sekali karena autoimun. Oke. Nah, tadi range usia tidak ada ya, teman-teman. Rasa nyeri udah dikasih tuh ilmu untuk mempraktekkan. Jangan lupa praktekkan kalau sebenarnya sudah ada rasa nyeri, berarti harus sudah berkonsultasi ketemu beliau ya. Ke Klinik Utama Lination, Jalan Leman Nendet nomor 10 Bandung nih sahabat Lination ya. Dan Pak Furkon, kita coba dulu ya, Kak. Kakak sudah ada yang bertanya kah? Oh, udah banyak. Oke. Yang pertama dari KJPG 5452, Pak Dok, kalau sering sakit bahu, apakah bisa karena salah duduk? Gimana cara atasi nyeri bahunya? Nyeri bahu. Langsung aja, dok. Langsung. Oke, nyeri bahu itu banyak faktor sama sebenarnya, karena itu gerak dan fungsi. Berarti problem utama nyeri di tubuh kita itu kaitannya adalah karena gerak dan fungsi. Misal nih, nyeri bahunya tadi pertanyaan karena kerja. Apakah karena salah duduk? Salah duduk kalau seumpamanya duduk kayak saya sama dokter Tuti nih udah proper nih, maksudnya kan dengan sandaran, posisi duduk tegak, itu sebenarnya enggak berpotensi. Tapi ketika sambil duduk seperti tadi saya bilang tukang jahit atau yang bekerja di depan komputer, tapi posisinya tidak ergonomis, itu peluangnya besar sekali untuk terjadi cedera di bahu atau problem ya. Kemudian misalnya posisi tidurnya, dok, mungkin tidurnya nggak sadar tuh bantalnya terlalu tinggi, bantalnya terlalu keras, atau terlalu empuk, itu juga bisa mempengaruhi dan menyebabkan sakit di bahu. Seperti itu. Oke, terjawab ya KJPG. Silakan Kak Citra lanjut. Lanjut dari Kak Lugi Ahmad. Halo, mau bertanya, apakah di terapi massage itu ada efek sampingnya? Karena saya sakit otot atau kaku setelah dipijat atau massage. Oh gitu. Masasnya seperti apa dulu? Jadi kalau gini, sebenarnya masas itu adalah salah satu tindakan yang termasuk ke ranah fisioterapi, dok. Itu ilmu yang dipelajari oleh fisioterapi sebenarnya. Jadi salah satu skill yang dimiliki oleh fisioterapi, salah satunya masas. Cuman nggak semua fisioterapis melakukan masas. Gitu. Nah, kenapa kemudian ketika dilakukan masas atau pijatan, tubuh menjadi lebih
sakit, mungkin pijatannya terlalu keras, yang justru malah bukan merelaksasi, itu justru malah menstimulasi atau memprovokasi si ototnya untuk lebih trauma kuat ya, Pak, lagi, ya? betul, muncul trauma. Jadi kalau seumpamanya itu tadi, balik lagi, kalau tindakan yang salah, bukannya memperbaiki, malah memperburuk kondisinya. Iya, Seperti itu. betul. Yang pastinya sih Kakak Lugi datang pada ahlinya ya. Betul. Boleh, tapi tentunya sebetulnya kayaknya beliau nih pengennya rileks ya. Betul. Tapi akhirnya ada jejak atau trauma karena tadi mungkin terlalu keras tindakannya gitu ya. Jadi itu bukan ranahnya di fisioterapi ya. Kalau fisioterapi kan pasti udah tahu banget nih ya Pak Furqon ya seperti apa yang akan dilakukan untuk tindakan-tindakan yang masuk ke relaksan ya. Seperti itu ya. Baik, adakah pertanyaan lagi Kakak? Oke, baik. Terima kasih yang udah bertanya. Dan sekarang lanjut saya yang bertanya ya Pak Furqon ya. Pak Furqon, kan kadangkala kita itu kalau ini ya stigma di masyarakat. Pokoknya kalau ketemu terapis, fisioterapi gitu ya. Antara terapis dan fisioterapi gitu ya. Adakah memang harus ditunjang dengan keilmuan tertentu? Maksudnya Punten ya, maafin ya. Kadangkala kan kita katakan nih kalau semuanya kayak kan kalau saya tahu nih Pak Furqon kan sekolah terus ya, gitu. Sekolah terus nih. Tadi ada di belakang daripada titel beliau ya, gitu mengabdikan secara ilmunya ini. Tapi ada yang dikatakan kalau semuanya kayak tadi mungkin kayak Kakak Lugi ini yang melakukan tindakan ini terapis gitu ya. Maaf kalau seumpamanya kita datang gitu ya, ngerti ya pertanyaan saya ya. Nggak luas tapi saya pengen tahu karena pengen ada penjelasan dari Pak Furqon ada bedanya dong gitu ya antara fisioterapi dan terapis Pak gitu. Boleh nggak jelaskan? Boleh Dok. Jadi memang ini kasus yang umum Dok sebenarnya. Banyak di luar itu sebenarnya praktisi, kita bilangnya praktisi yang mengaku sebagai fisioterapis. Gitu. Nah, memang perlu digarisbawahi teman-teman semua, kalau fisioterapis ini masuk ke tenaga kesehatan. Jadi memang ada pendidikannya sendiri Dok, khusus untuk fisioterapi. Jadi lulus SMA, kemudian melanjutkan pendidikan di fisioterapis. Jadi seperti itu, sama halnya dengan tenaga kesehatan yang lain, seperti perawat, bidan, dokter, seperti itu Dok. Jadi bukan kursus, bukan pelatihan. Pelatihan itu beberapa praktisi yang kemudian dia mengikuti pelatihan atau workshop tertentu tanpa mengikuti jenjang pendidikan fisioterapis, kemudian di luar banyak mengaku sebagai fisioterapis. Makanya teman-teman juga harus hati-hati kalau seumpamanya mengunjungi klinik, harus benar-benar klinik yang memang dilayani oleh fisioterapi. Jangan sampai salah nanti praktisi yang mengaku fisioterapi. Itu udah banyak banget soalnya. Betul, itu maksudnya saya. Ya, karena maafnya sebenarnya ada yang mengklaim gitu ya Sobat Indonesian, dan tadi memang ini adalah ranah profesi gitu ya. Betul. Ranah profesi yang ingin Dokter Tuti sampaikan teman-teman semuanya. Jadi memang harus mencari tempat yang tepatnya. Nah Pak Furqon, ini kan nggak apa-apa deh kita menyimpang sedikit terhadap profesi Bapak ya, pertanyaan saya. Karena jarang banget fisioterapi itu ada praktek di klinik-klinik seperti Pak Furqon. Kalau teman-teman lihat itu banyaknya kita sudah terjadwal di rumah sakit gitu ya. Makanya pas saya lihat Pak Furqon nih gabung di klinik Utama Lination, bahkan sudah lama-lama banget loh teman-teman ya gitu. Kenapa sih lebih diperuntukkan ke rumah sakit? Apakah yang tadi Pak Furqon bilang karena tidak ada range gitu dari bisa profesi Pak Furqon tuh bisa menolong dari bayi sampai dengan lanjut usia yang orang itu memang ingin diperbaiki mengenai fungsi dan apa ya harapan hidupnya gitu, kualitas daripada hidupnya. Kenapa sih stigmanya lebih banyak untuk kebutuhannya tuh, maksudnya beliau-beliau nih profesinya lebih dibutuhkan di rumah sakit sih Pak Furqon? Ya, itu sebenarnya memang karena banyak yang belum tahu Dok. Jadi dan belum sadar kalau gerak dan fungsi tubuh itu yang meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri akhirnya. Karena sebenarnya kan kebutuhan manusia itu ada 3 dasarnya. Makan, kemudian istirahat, dan bergerak. Problem bergerak ini suka diabaikan karena orang hanya memikirkan untuk makan dan istirahatnya saja. Ketika dia di aktivitasnya hanya dituntutan aktivitas. Jadi semacam berangkat kerja, melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk melakukan itu semua, dia butuh gerak yang benar-benar fungsional. Nah, fungsionalnya ini yang suka diabaikan.
Jadi kenapa hanya banyak ditemukan di rumah sakit saja? Karena problem-problem gerak dan fungsi yang nyata itu banyak terjadi di rumah sakit. Gitu. Karena yang berobat dan lain sebagainya sudah muncul problem pasti. Tapi kebanyakan masyarakat juga tidak tahu bahwa mereka sudah mengalami problem gerak dan fungsi sebenarnya. Misalnya yang kayak tadi, nggak kuat duduk lama, sebentar-sebentar sakit lutut, sebentar-sebentar sakit pinggang, sebentar-sebentar sakit bahu, ada kesemutan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah penurunan fungsi. Penurunan fungsi bukan hanya karena usia, tapi karena minimal aktivitas dan penurunan si fleksibilitas atau kekuatan ototnya, Dok, seperti itu. Nah, keren banget tuh. Ayo kita dilatih nih ya, gitu. Jangan mager ya, Pak Furqon ya. Nah, saya mau nanyain lagi nih, Pak Furqon. Kenapa tadi ya gitu, kalau semamanya kita itu ada nih semacam kayak keluhan gitu ya, Pak Furqon ya. Kenapa kalau untuk fisioterapi itu tidak menggunakan obat-obatan kadang ya gitu. Jadi orang tuh merasa lebih nyaman gitu ya. Terus apakah kalau semamanya kita langsung saja ke fisioterapi gitu ya, itu juga di tempatnya ya Pak Furqon praktek gitu ya. Apakah kita itu pada saat kapan sih kita dinyatakan kita itu sudah sembuh lah atau apalah gitu? Kapan sih Pak Furqon? Berapa sesi sih gitu biasanya? Walaupun setiap case pasti berbeda gitu ya. Boleh nggak dari case yang teringan sampai yang terberat itu boleh dikasih contoh nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau seumpamanya untuk rentang waktu berapa lama dibutuhkan terapi, itu seperti Dokter Tuti bilang tadi, ada yang cukup 1 kali datang, ada yang memang dia butuh waktu yang panjang, bahkan ada yang sampai nanti dibutuhkan memang seumur hidupnya. Dikatakan seumur hidupnya adalah ketika pasien-pasien yang memang sudah tidak mampu melakukan gerak secara mandiri, Dok. Gitu, misalnya stroke yang sudah dalam kondisi yang berat, kemudian brain injury yang sudah dalam kondisi yang berat, yang memang butuh support banget, itu memang kadang fisioterapisnya akan dilakukan secara terus-menerus. Karena tidak ada yang bisa melakukan, karena dirinya tidak melakukan secara mandiri, jadi butuh support. Dan yang melakukannya adalah fisioterapis. Karena fisioterapis yang mengetahui pola gerak normalnya yang fungsional, yang benar seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah Pak, ini kan kalau sebenarnya kita melihat ya, bahwa dari mulai tadi Bapak bilang nggak ada rentan nih, siapa aja akan membutuhkan untuk datang ke Pak Furqon ya. Pak, kalau yang Bapak tangani, baik di klinik Lination ataupun di tempat praktek Bapak yang lain itu, kalau bayi biasanya karena case apa? Bayi biasanya karena problem tumbuh kembang, Dok. Problem tumbuh kembang? Problem tumbuh kembang itu kita, misalnya ada beberapa kondisi yang memang membuat si anak-anak ini kemudian terdapat keterlambatan perkembangan. Jadi misalnya anak yang harusnya 1 tahun itu sudah mulai belajar berdiri, bahkan dia di usia 1 tahun dia belum bisa duduk. Nah itu dilakukan tindakan fisioterapi. Jadi untuk menstimulasi supaya nanti goalsnya adalah si anak ini dapat melakukan aktivitas secara seperti pada umumnya anak-anak normal. Atau semaksimal mungkin yang bisa dicapai, karena problem di anak-anak juga kan banyak sekali. Ada problemnya seperti cerebral palsy, Down syndrome, kemudian ada juga problem-problem lain yang memang tidak memungkinkan anak-anak ini untuk dapat beraktivitas seperti anak-anak yang lain. Tapi fisioterapis akan melakukan menstimulasi dan melakukan latihan atau dan yang lain sebagainya itu untuk mengoptimalkan kemampuan si anak ini sampai dia nanti bisa berinteraksi dengan lingkungannya, Dok. Seperti itu. Nah itu untuk kasus anak-anak ya. Jadi Sahabat Lination sebagai mungkin kita seorang orang tua ya, Sahabat Lination itu harus care banget kapan kita membutuhkan tadi hal mana yang kita harus berkonsultasi ya Pak Furqon ya, karena kan kadang-kala kita melihat tumbuh kembang anak-anak ini walaupun ya Pak Furqon gangguan tumbuh kembang itu kalau saya lihat kebetulan anak saya juga ada gangguan kayak seumpamanya motoriknya ya gitu, mulai kayak tidak seperti anak yang lain. Maafnya mulai dia merangkak ataupun pada saat 2-3 bulan tuh mulai membalikan badan ya, mulai terkurap, ya. berguling. Betul nggak? Tengkurap dan lain-lain. Itu mama-mama harus tuh cukup berperan tuh ya untuk melihat tumbuh kembangnya. Jadi bukan setelah 1 tahun event nanti dia sudah mulai merambat-rambat ya. Terus kenapa anaknya kayak lemah di bagian kaki ya Pak Furqon ya gitu. Atau pada saat menggenggam sesuatu anaknya nggak cukup
tutup sebenarnya botolnya, nanti tiba-tiba genggamannya tuh tidak kencang. Karena maaf sahabat Lination, Pak Furkon itu juga terjadi pada saya gitu ya. Jadi anak saya itu ada kecenderungan kalau saya melihat gitu malas gitu ya, malas gitu. Istilahnya kok kayak senangnya nggak mau merangkak gitu ya, nggak mau juga pada usia 9 bulan kan rata-rata ya, udah mulai dia merambat kayak gitu ya. Anak saya tuh nggak mau mager Pak Furkon gitu. Jadi kalau dikasih mainan, robot-robotan dan lain-lain, mungkin sama susnya ya, maksudnya sama yang ngasuhnya, itu dia diem, dia malahan lebih seneng mengacak-acak itu Pak Furkon. Akhirnya saat saya berpikir ini, saya segera waktu itu ya, saya segera karena saya mengikuti banget nih. Jadi mama-mama harus tuh tumbuh kembang anak tuh ada tuh ya gitu. Mama-mama kan dapat tuh buku tuh yang ada grafiknya ya, ada gambar anak-anak berdiri itu. Saya mengikuti Pak Furkon. Pada saat anak saya tidak sejalan dengan ya gitu grafik tumbuh kembang, saya segera waktu itu konsultasikan. Nah, ternyata dengan konsultasi yang saya lakukan, maafnya ya alhamdulillah ya Pak Furkon, anak saya tidak ada gangguan apapun, maksudnya kaki bisa berdiri dengan tegak. Hanya tadi faktornya gitu, dia malas gitu ya Pak Furkon, mungkin karena stimulus atau rangsangan dari yang ngasuhnya ini nggak cukup, istilahnya dilempar aja bolanya ke sana, dia dikasih mainan yang statis gitu ya Pak Furkon ya. Tapi saya juga tidak diam Pak Furkon. Waktu itu saya datang ke dokter tumbuh kembang anak saya gitu ya di Rumah Sakit Santosa, dan disarankan fisioterapi sambil juga ada konsultasi ke psikolog anak. Gitu Pak Furkon. Jadi ini buat sharing ya Pak Furkon ya. Jadi anak saya juga waktu itu fisioterapi Pak Furkon. Jadi ada yang dari bola besar itu loh, terus bolanya ya disuruh. Jadi saya masih ingat itu flashback saya. Jadi anak saya di itu ya gitu, supaya kakinya ini akhirnya punya kekuatan. Begitu ya Pak Furkon ya. Betul. Dinaikin ke bola gym gitu ya, ditengkurepin. Betul, ditengkurepin gitu. Nah inilah sahabat Lination, walaupun ilmu yang dimiliki sama Pak Furkon ini banyak ya sahabat Lination, tapi tentunya kita yang berkebutuhan untuk bisa mendatangi beliau nih sahabat Lination, untuk kita paling tadi gitu memberikan sharing atau edukasi juga, karena ini peran serta, saya mau nanya, ini pertanyaan Pak Furkon. Peran serta keluarga di rumah seberapa pentingkah? Karena kadangkala kayak anak kan tetap pengasuhnya atau mamanya ya, kayak semuanya maafkan pasca stroke gitu ya, itu juga ada yang stroke itu tidak semuanya so far nggak mempengaruhi untuk bicara dan lain-lain ya, bukan cuma gangguan gerak aja ya Pak Furkon. Itu seberapa pentingkah untuk peran serta kemandirian dari orang, dari si pasiennya sendiri sama keluarga Pak Furkon? Besar sekali Dok. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien. Salah satunya untuk kasus-kasus stroke terutama, karena untuk beberapa kondisi pasien-pasien stroke ini kan dia bukan hanya masalah fisiknya aja yang bermasalah, tapi mentalnya juga. Mentalnya pasiennya dan mentalnya keluarga. Cuman di sini memang peran serta keluarga untuk proses kesembuhan pasien itu tinggi sekali, malah di atas 50% kalau nggak salah itu. Peran serta keluarga, support keluarga itu tinggi sekali, di atas 50%. Terakhir saya komunikasi dengan beberapa rekan, itu di atas 50%. Karena saya juga pernah melakukan tindakan kepada pasien dengan kondisi stroke, kemudian memang minimal sekali support dari keluarganya, pada akhirnya perkembangan progresnya sedikit sekali, bahkan pasiennya yang seharusnya bisa goals-nya adalah ke arah berjalan, itu sampai dia terbatas hanya di batas duduk aja, dan itu dengan support seperti itu, karena motivasinya kan akan berkurang Dok. Iya betul. Dan satu lagi kayaknya nih Pak Furkon, bagaimana menciptakan dari Pak Furkon ini edukasi untuk yang maksudnya pasien itu sendiri juga ada kemandirian ya. Maaf ya Pak Furkon ya, maaf nih sahabat Lination juga tidak bergantung pada orang gitu, karena
betul. Ya, itu juga Pak Furkon memberikan juga tipsnya ya Iya. untuk atau latihan-latihan yang agar pasien ini tersebut juga tidak tergantung pada orang lain Iya. ya, bila masih bisa dilakukan gitu Betul, ya. betul. Jadi kualitasnya dari pasien-pasien Pak Furkon ini juga lebih ditingkatkan lagi ya Pak Iya, Furkon ya. iya. Itu juga PR Bapak ya. Ya, itu PR kita banget. Selain cara-caranya ya, Selain pasti kan cara ada latihan. cara-cara latihannya ya. Betul. Jadi memang semisal pasien hanya datang seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali saja, tapi ketika di rumah ini kalau stroke itu memang kasusnya kompleks dan berat. Iya. Jadi kita memang kasih edukasi dan tidak seperti yang dilakukan oleh fisioterapis karena ada dasar-dasarnya. Misalnya deh, kasus ringan aja sakit pinggang, Dok. Sakit pinggang. Yang sudah berat dan memang kondisinya butuh tindakan terapi 4-5 kali katakanlah, ketika dia latihan hanya ketika datang ke klinik fisioterapi saja atau hanya datang ke sini saja dia melakukan latihan, begitu di rumah 2 malam nggak dilakukan, itu datang ke sini sama saja kondisinya. Seperti itu. Jadi memang si pasiennya harus mandiri dan beberapa latihan yang dikasih itu juga harusnya kan memang butuh support. Iya. Nah, support dari keluarga itulah yang membantu proses kesembuhannya nanti di situ. Jadi memang peran itu penting sekali. Penting sekali ya. Jadi Sobat Nation bukan cuma peran datang ke Pak Furkon tuh sangat penting karena akan diberikan edukasi, akan diberikan tuh PR-PR yang latihan-latihan bagaimana exercise-nya ataupun yang nanti untuk jangka panjang kayak tadi kan kita udah dikasih tuh PR ya, gitu ya. Nanti ada melatih anggota gerak ya. Nah, itu teman-teman dari pihak keluarga, orang yang terdekat kita atau dari pasien itu sendiri juga membuat peranan ini sangat penting. Dan Pak, ini sebetulnya aslinya live kita itu live yang tercepat dibandingkan dengan live yang lain ya. Ilmunya udah banyak, tapi ini live-nya ada live yang tercepat tuh. Kok ilmunya udah dapat banyak dari Pak Furkon ya? Ternyata waktunya masih banyak loh kita bisa manfaatkan. Saya juga sampai melihat nih ya. Oh, gitu. Saya sampai ngintip. Oh, waktunya kita masih banyak loh. Masih sekitar 15 menit lagi untuk kita juga ada pertanyaan. Baik, kita dikasih sama Allah SWT nih nikmat untuk kita bisa ambil ilmu yang banyak dari beliau ya. Baik, pertanyaan lagi sebelum nanti kita bertanya ya, dari tim kita media sosial nanti akan memberikan pertanyaan. Siap-siap untuk mendapatkan hadiah tadi ya. Ini ada diskon fisioterapi nih, voucher senilai, lihat aja sendiri ya nilainya ya. Lalu juga kita akan ada facial wash all variant type dari klinik Utama Lination dan 2 voucher diskon 50.000 untuk ke klinik. Waktunya diklaim itu adalah 2 minggu Sahabat Lination ya. Jadi siapa yang kalau sudah diumumkan pemenangnya segera langsung menghubungi 3 nomor CS kita. Kita lanjut dulu yuk. Satu pertanyaan lagi pada Pak Furkon. Pak, ini kalau semamanya kita melihat yang kayak case seperti ini gitu ya, banyaknya gitu Pak Furkon, banyak sekali. Untuk kasus-kasus yang terjadi untuk yang paling berat itu apa kira-kira yang ditangani Bapak? Yang paling berat kayaknya nih istilahnya orangnya apakah sudah berbaring saja tapi punya harapan yang sangat banyak untuk proses penyembuhannya gitu. Jadi kita ceritanya ngasih harapan kepada teman-teman yang ada di sana bahwa apapun tuh kita namanya juga ikhtiar gitu. Iya, Kira-kira apa Pak? Sebenarnya untuk kasus-kasus fisioterapi sendiri ya Dok ya, dari sekian banyak kasus tadi itu mempunyai peluang perbaikannya sangat tinggi. Tergantung memang kondisi penyakitnya, fisioterapis akan berperan. Cuma sejauh ini, kondisi yang paling sulit ditangani adalah kondisi-kondisi yang ketika datang ke kami, atau datang ke saya, fisioterapis, itu ketika dia sudah melewati fase-fase emasnya. Gitu dong. Jadi misalnya nih, kayak kasus-kasus. Golden period. Iya, gitu golden ya? period. Yeah. Jadi misalnya stroke. Stroke itu golden periodnya di 6 bulan pertama. Nah, stroke 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Segera ya, Jadi, jangan sampai lewat batasan 6 bulan. Iya. Lebih cepat lebih baik, Pak. Betul, lebih cepat lebih baik. Beberapa kondisi memang ketika keluar rumah sakit langsung dilakukan tindakan fisioterapi secara rutin. Kalau sudah lebih 6 bulan biasanya sudah mulai muncul kekakuan, sudah mulai muncul pemendekan otot. Nah, itu yang paling sulit. Karena kita kemudian goals-nya akan turun kan Dok. Yang tadinya dia goals-nya, oh ini nanti akan bisa mandiri berjalannya. Dia akan turun, mundur, karena sudah banyak keterbatasan. Kemudian kalau misalnya cedera olahraga, yang ketika dia memang ketemu problem, datang ke tempat yang tidak tepat, atau penanganan yang tidak tepat, dan hanya berpikir ketika sakitnya sudah hilang, dia merasa itu sudah sembuh,
kadang kurang tepat juga. Itu makanya banyak cedera berulang. Makanya diharapkan untuk memilih penanganan yang tepat untuk penanganan-penanganan seperti itu. Karena memang untuk kondisi-kondisi yang sudah salah penanganan atau sudah lewat gold periodnya, itu akan lebih susah lagi untuk diselesaikan problemnya. Gitu. Oke. Jadi Sobat Lination, ini kita penting sekali mengetahui bagaimana cara yang tercepat pada saat kita butuh bantuan gitu aja ya Pak Furqon ya. Mudah-mudahan nih Sobat Lination, kita sudah diberikan banyak sekali ilmu dari Pak Furqon nih, menjadikan salah satu untuk kita bisa merubah sekali ya mindsetnya bahwa kalau sudah kejadian baru, dan sementara di sini tuh kalau boleh apapun itu kita bisa menjadi trigger untuk kita itu tadi. Pak Furqon tuh punya ahli di gangguan gerak, otot atau muskuloskeletal, atau tadi saya belum nanya mengenai olahraga nih ya, karena beliau juga fisioterapi di olahraga di KONI ya kalau nggak salah. Enggak. Oh enggak, udah. Dulu pernah ikut di PON. Oke. Waktu di PON Jabar, cuman beberapa kali juga event lari, badminton, sepak bola dan lain sebagainya. Oke. Dan itu adalah butuh pendampingan. Betul. Ya. Nah, itu seperti itu. Nanti kita tanyain deh kalau masih ada sisa waktu. Seru. Oke, kita sambil menunggu Pak Furqon, saya mau nanya lagi, boleh ya? Boleh. Boleh banget nih ya, kita cari aja ilmu sebanyak-banyaknya, mumpung ya ahlinya ada di samping saya. Bapak, kalau seumpamanya kita gitu ya, tadi kalau semuanya kasus yang banyak terjadi di kantor gitu ya, kita cara penanganannya seperti apa kira-kira kalau semuanya ini, exercise-nya seperti apa nih untuk teman-teman yang memang orang kantoran, karena banyak banget loh ini yang nonton ini adalah orang-orang kantoran. Kira-kira boleh nggak kasih kira-kira exercise apa sih sambil duduk gitu atau bagaimana, boleh nggak kasih bocoran? Jadi sebenarnya mungkin yang pertama adalah tips dulu ya Dok ya, untuk menghindarin problem itu. Baik. Yang pertama adalah teman-teman semua atau sahabat Lination yang bekerja statis atau banyak diam, entah itu di meja kerja ataupun di depan komputer terutama, itu karena fokus yang tinggi. Jadi biasanya muncul tegang di ototnya. Yang pertama adalah harus rajin olahraga. Rajin olahraga. Ya. Catat ya. Rajin olahraga. Kemudian yang kedua, ketika memang dilakukan aktivitas fisik, jangan terlalu lama di depan komputer. Bahkan duduk diam lebih dari 45 menit itu sudah dapat menyebabkan problem nantinya ketika tubuhnya tidak siap. Kemudian yang ketiga, di sela-sela pekerjaan dicoba untuk aktivitas gerak, entah itu berdiri sejenak, kemudian berjalan sejenak, kemudian duduk lagi. Itu pun sudah cukup untuk membantu merelaksasikan ototnya. Dan sedangkan untuk latihan-latihannya sebenarnya gerakan-gerakan ringan saja sih Dok. Misalnya kalau seumpamanya gerakannya banyak aktivitas di depan komputer, itu kita bisa latih stretching untuk area leher dan bahunya. Nah, seperti apa, boleh nggak? Oke, boleh. Kalau seumpamanya teman-teman ngelakuin, nanti kalau seumpamanya sudah mulai terbiasa, bahkan banyak nih Dok yang keluhan yang muncul ketika banyak aktivitas depan komputer adalah tension headache namanya. Ini ya, nyeri kepala. Hebat, itu migrain. Yang sampai ke leher. Migrain yang disebabkan karena tegangnya otot-otot leher. Tension headache. Itu nggak bisa, mengganggu sekali pasti. Karena dia untuk duduk aja pasti sakit sekali. Nah, itu yang pertama adalah untuk beberapa kondisi ini bisa teman-teman sambil cek juga ya. Jadi ada keterbatasan atau tidak. Adalah seperti ini. Di sini ada cekungan, kemudian ini ada dagu. Dagunya diusahakan untuk tempel ke cekungan. Kalau nyampe, berarti kondisinya bagus. Tapi kalau nggak nyampe, berarti ada fleksibilitas yang terbatas di otot lehernya. Betul. Jadi gerakannya seperti ini, duduk tegak, kemudian nunduk, kemudian di stretch, kepalanya ditundukkan seperti ini. Sampai si dagunya nempel ke area cekungan yang ada di dada tadi. Iya. Kita tahan sampai 10 hitungan. Biasanya diulang sampai 5 kali. Gitu. Kemudian gerakan sebenarnya udah dilakukan, kita dari kecil udah dilatih senam-senam seperti itu, tapi beberapa gerakannya justru tidak tepat. Hanya nunduk saja, tapi tidak pada otot yang dituju. Iya, kemudian gerakan latihan side fleksi seperti ini, kebanyakan malah ikut bahunya ikut naik. Jadi nggak maksimal stretch-nya Dok. Jadi kalau mau stretchingnya lebih maksimal,
tangannya boleh turun, kemudian ini di side fleksi, bahunya yang area sebelah kiri yang pada saya coba ini, itu ditekan ke bawah. Itu stretchingnya akan lebih optimal. Seperti itu. Kanan pun sama. Jadi misalnya seperti ini nih, kemudian tekan ke bawah. Kemudian untuk beberapa kondisi adalah otot-otot yang lebih spesifik. Nah, untuk otot-otot yang lebih spesifik itu tidak bisa dicontohkan karena pasti akan salah nanti gerakannya. Jadi hanya 2 itu sebenarnya udah cukup, Dok, untuk latihan di yang bekerja di depan meja dan lama gitu. Pak, kalau semuanya ini kan kita terima kasih nih ya Pak Furkan ya. Teman-teman di kantor, khususnya kantor kantor kita nih, office-nya kita di lantai tempat kita juga live ini ya, mudah-mudahan ini terbantu tadi stretchingnya. Tapi kalau semuanya untuk ini yang mama-mama yang kita sayangi yang nonton acara ini gimana Pak? Kalau semuanya untuk yang ibu-ibu di rumah itu apa aja? Kan kadang-kala masak, maafin ya, walaupun ada mesin cuci tetap aja tuh kita ngangkat-ngangkat, ngepel dan lain-lain gitu. Itu yang saya lakukan ya Pak ya gitu. Dan itu bagaimana stretching untuk mama-mama secara general Pak? Apa yang kita bisa lakukan selain senam-senam ringan kan kalau semuanya oleh Pak Furkan kan fisioterapis ini kan pasti akan lebih tertuju pada targetnya. Iya gimana? Jadi gini Dok, ibu-ibu. Kebetulan ini kan kemarin saya membahas tentang aktivitas fisik di penelitian. Jadi memang justru dari WHO sendiri itu Dok, kita dihimbau untuk melakukan gerakan aerobik. Itu 60 menit sehari loh Dok. 60 menit sehari? Iya. Tapi bukan nyapu ngepel. Tapi gerakan yang bertujuan ya, aerobik. Gerakan aerobik ya seperti senam atau jalan keliling komplek aja. Dan itu 60 menit dalam 1 hari. 1 jam ya? 1 jam. Itu aerobik. Dan itu saran itu diberikan untuk anak-anak sampai dewasa Dok. Bahkan lansia pun diberikan itu. Aerobik ringan ya Dok ya. Jadi bukan yang seperti latihan yang boxing atau apa, itu nggak sampai seperti itu. Jalan aja udah cukup? Jalan aja udah cukup, iya. 60 menit sehari. Mungkin sudah termasuk dengan aktivitas lain, cuman akan lebih efektif ketika memang ditujukan atau dikhususkan waktu untuk melakukan latihan itu. Itu sudah dihimbau oleh WHO untuk, dan itu adalah jurnal WHO terbaru. Gitu. Dan ketika tidak memiliki keluhan, sebenarnya tidak harus melakukan gerakan-gerakan spesifik, hanya cukup pelihara kondisinya saja. Ngerti. Tapi ketika memang mempunyai keluhan, nggak semua kemudian bisa melakukan aktivitas aerobik dengan baik. Nah, itulah ketika muncul problem baru ke fisioterapis. Harapannya nanti ketika fungsinya sudah membaik atau problemnya sudah hilang, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang dihimbau tadi untuk menjaga kondisi fisiknya. Gitu. Ini Pak Furkan tuh bikin nyaman banget sih ya, lihat mukanya adem ya Sahabat Nation. Udah gitu ngasih tipsnya, triknya juga adem-adem aja. Yuk gerak itu aja 1 jam nih, yuk kita jalan perumahan atau sambil ke pasar, jangan naik motor. Dan yang pasti sih habis masak itu jangan mager ya. Atau kadang-kala botram loh. Botram. Gak apa-apa, habis botram nanti gerak bareng kan. Sahabat Nation, ngambil ilmu Pak Furkan ya, karena beliaunya sangat-sangat care sama kita, gampang loh ya, dikasih ilmunya semua, dikasih tipsnya tadi, dikasih triknya juga, cara kita exercise di rumah. Ini nggak kerasa Pak Furkan, kita 2 menit terakhir sebelum kita closing, saya pengen pesan Pak Furkan untuk masyarakat atau untuk Sahabat Nation yang masih ragu untuk mencoba ketemu sama fisioterapi. Teman-teman semua, Sahabat Nation, fisioterapi itu kaitannya adalah dengan gerak dan fungsi. Jadi berbeda dengan praktisi-praktisi yang mengaku sebagai fisioterapi. Jadi memang fisioterapis ini adalah petugas layanan kesehatan yang resmi, yang memang di jalur pendidikan dan diakui oleh tenaga kesehatan, dan diundang-undang oleh Kementerian Kesehatan. Jadi segala hal yang dilakukan oleh fisioterapi berbasiskan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Dan insya Allah untuk kasus-kasus yang teman-teman alami, itu kita periksa dan kita lakukan memang berdasarkan tindakan-tindakan yang sudah seperti seharusnya, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup seperti motto Laination juga ya Dok ya. Itu adalah meningkatkan kualitas hidup kalian teman-teman semua, dan jangan pernah ragu untuk berkonsultasi. Untuk pertanyaan yang tidak sempat bertanya, boleh nanti komen di IG kita ya Dok ya. Boleh DM atau boleh nanti di komen aja deh, nanti insya Allah akan kita jawab satu persatu ya Dok ya. Gitu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Furkan. Terima kasih untuk waktunya. Tanpa terasa Sahabat Nation,
1 jam penuh arti, penuh makna untuk kita semuanya, karena untuk kasus fisioterapi yang hari ini kita bahas atasi nyeri dan gangguan gerak tuh emang baru kali pertama kita angkat kesisnya ya. Jadi Sahabat Nation tentunya berkesempatan untuk melihat, dan juga untuk narasumber kita Pak Furkon Jaya Wicaksono itu juga berkesempatan untuk hadir di acara kita. Terima kasih banyak Pak Furkon. Sama-sama Dok, terima kasih waktunya. Terus mencari ilmu ya sepanjang hayat kita, dan tentunya ilmunya yang seluas samudra nanti akan kita bagikan bersama di event selanjutnya yang nanti kita akan membahas. Kata Pak Furkon banyak deh yang kita bisa bahas Sahabat Nation. Baik, tentunya saya Dr. Tuti mengucapkan terima kasih Pak Furkon untuk berkesempatan hari ini. Sahabat Nation, sampai jumpa.